dalam pandangan spiritualitas kekristenan kuno. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, yang memegang peran sentral dalam menguatkan, menyucikan, dan menyatukan umat percaya dengan Allah dan sesama. Berikut poin-poin esensialnya. 1. Pribadi ilahi dalam Tritunggal. Roh Kudus bukanlah kekuatan atau energi semata, melainkan pribadi yang memiliki sifat ilahi yang sama dengan Bapa dan Putra. Pada masa awal, meskipun rumusan doktrin Tritunggal baru terbentuk secara resmi, di Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, umat Kristen sudah mengakui Roh Kudus sebagai bagian tak terpisahkan dari Allah yang satu dan menyembahnya bersama Bapa dan Putra. 2. Pemberi hidup rohani. Secara spiritual, Roh Kudus adalah sumber kelahiran baru dan kehidupan rohani. Ia datang kepada orang yang dibaptis, menyucikan hati dan jiwa, serta membangun hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus digambarkan turun seperti nyala api pada hari Pentakosta, memberkati dan memberdayakan umat percaya untuk menyebarkan kabar baik. 3. Pembimbing dan pengajar. Roh Kudus juga sebagai pembimbing yang mengarahkan umat percaya kepada seluruh kebenaran, mengingatkan mereka akan ajaran Yesus Kristus, dan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagi komunitas Kristen kuno, Roh Kudus menjadi panduan dalam menghadapi tantangan dan dalam memahami makna firman Allah. 4. Pemersatu komunitas. Spiritualnya, Roh Kudus menyatukan umat percaya menjadi satu tubuh Kristus atau gereja. Ia menciptakan kesatuan hati dan pikiran di antara orang-orang yang berbeda latar belakang, menjadikan gereja sebagai wadah yang utuh dan penuh kasih. 5. Sumber kesucian dan kekuatan. Roh Kudus membantu umat percaya dalam perjuangan melawan dosa, memberikan kekuatan untuk hidup secara kudus, dan memberkati mereka dalam pelayanan. Bagi banyak orang suci, pada masa awal, pengalaman dengan Roh Kudus diwujudkan dalam kesadaran akan kehadiran ilahi, pemberian karunia rohani, dan kemampuan untuk melayani dengan kasih yang mendalam. Pada kekristenan kuno, pemahaman tentang Roh Kudus erat kaitannya dengan pengalaman hidup bersama komunitas dan pengalaman pribadi dalam beribadah, bukan hanya sebagai doktrin teologis semata.